Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kami masih melanjutkan perbincangan bersama seluruh narasumber kami pada hari ini. Bu Elis, kalau kita bicara tadi dengan API, kemudian juga Pak Heri juga sempat menyebutkan ada beberapa hal yang harusnya bisa dilakukan terkait proteksi karena ini adalah kondisi yang extraordinary begitu. Apa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah di luar stimulus yang sudah dikeluarkan saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Sebelum saya membahas itu, barangkali pertama adalah bagaimana perhatian pemerintah terhadap industri pada masa pandemi, di mana semua negara melakukan lockdown, semua negara tidak bisa melakukan produksi, tidak bisa melakukan ekspor, tetapi Kementerian Perindustrian tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan menerbitkan izin operasional mobilitas kegiatan industri, di mana pada saat itu industri masih bisa melakukan produksi dan industri masih bisa melakukan ekspor seperti itu. Jadi itu sebetulnya catatan yang penting, bahwa di mana negara lain itu stop ekspornya, Indonesia masih bisa melakukan ekspor dan masih bisa berproduksi. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa insentif juga telah pemerintah keluarkan, seperti halnya kita ketahui bahwa di dalam PMK 23 ataupun PMK 44, di mana salah satunya sektor tekstil masuk kepada industri yang memperoleh insentif, terutama adalah untuk PPh impor, kemudian PPN gitu, dan PPh pasal 25 itu, dan industri ini merasakan manfaatnya gitu, seperti itu. Kemudian pada masa pandemi pun pemerintah juga berhasil merealisasikan harga gas di $6 per MMBTU. Itu adalah salah satu bagaimana kita membantu industri kita untuk memperbaiki kapasitas produksinya. Selain itu juga baru-baru ini bahwa PLN juga sudah menghapus pemakaian minimum jam di 40 jam gitu. Jadi 40 jamnya itu dihapuskan. Artinya bahwa pemerintah sangat concern baik pada saat pandemi ataupun non pandemi. Kemudian bagaimana pemerintah memang mengusulkan untuk kemudahan lokal, baik itu tujuan ekspor maupun tujuan lokal. Nah, Kementerian Perindustrian juga bagaimana untuk dia bisa menggunakan, kalau tadi Pak Heri menyebutkan ada online, sebetulnya pemerintah terutama Kementerian Perindustrian sudah mempunyai satu platform, di mana dalam platform tersebut berisi industri-industri dalam negeri. Yang kita memang hari ini baru kita namain adalah Indonesia Smart Textile Industry Hub. Di situ akan terkoneksi satu sama lain antar industri TPT di dalam negeri. Kalau kita bisa, kalau misalnya konsumen akan memerlukan bahan baku ataupun memerlukan barang jadi, pakaian jadi, mereka tinggal masuk ke dalam satu konektivitas tersebut, satu hub tersebut, sehingga itu bisa menggunakan produk-produk lokal seperti itu. Nah, ini juga salah satu cara bagaimana kepada industri juga bahwa kita harus menggunakan bahan baku lokal dan mana saja yang tersedia itu ada dalam hub tersebut gitu, seperti itu. Dan kita juga di dalam satu hub tersebut memfasilitasi beberapa industrinya dengan beberapa fasilitas-fasilitas yang nantinya akan diberikan oleh Kementerian Perindustrian, karena tentu saja masuk dalam database sistem industri nasional kita gitu, seperti itu. Jadi untuk melindungi dalam negeri kita sudah coba mengkonektivitaskan, dan satu hal lagi bahwa promosi bangga buatan Indonesia seperti halnya yang diluncurkan oleh Pak Presiden Jokowi itu bukan hanya untuk konsumen sebenarnya, tapi untuk industri sendiri. Bagaimana menumbuhkan misalnya industri pakaian jadi, bahwa dia harus bangga buatan Indonesianya, itu berarti dia harus mencari bahan bakunya itu dari lokal gitu, seperti itu. Dengan yang kita usulkan adalah kemudahan lokal tujuan lokal ataupun kemudahan lokal tujuan ekspor, ini yang akan kita usulkan seperti itu. Baik. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, sejauh ini apa yang sudah yang dirasakan oleh API atau para pelaku usaha dari sisi stimulus begitu? Karena kan banyak juga yang bilang bahwa ini ada persoalan permodalan, kemudian tadi listrik kan sudah ada stimulus juga begitu dari PLN. Nah, apa yang memang
apakah saat ini sudah dirasakan hal itu? Kemudian apa yang memang saat ini sangat diperlukan oleh para pelaku usaha? Oke, tentunya kita di sektor industri mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah karena terus terang memang kita termasuk negara yang maksudnya ini produk tekstil itu mempengaruhi hajat hidup yang cukup signifikan bagi masyarakat kita. Apa kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan pada sektor industri khususnya untuk di sektor tekstil tentunya perlu kalau saya sebut ini perlu diserap dengan efektif gitu. Karena gini, beberapa kebijakan yang diberikan itu memberikan daya picu kepada industri yang cukup baik. Beberapa yang dirasakan oleh teman-teman kita di industri, terutama yang sudah menerima stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu berharap ini betul diimbangi juga dengan daya beli masyarakat yang menguat begitu. Karena kita lihat peredaran pasar sekarang di dalam negeri itu relatif landai akibat daya beli masyarakat yang tidak berangsur naik secara drastis. Stimulus pemerintah yang terakhir yang kaitannya dengan bantuan langsung 600.000 kalau nggak salah itu untuk penghasilan di bawah 5 juta, kita harap itu bisa menjadi salah satu trigger kuatnya daya beli masyarakat. Saat ini stimulus yang diinginkan menjadi pemicu booster bagi industri adalah terkait dengan diskon tagihan listrik. 40 jam nyala yang disampaikan Bu Elis itu justru memang awal yang kita usulkan kepada pemerintah dan itu sangat bermanfaat bagi teman-teman industri yang kemarin mengalami pemakaian listrik yang di bawah rekening minimum jam nyala tersebut. Nah sekarang kaitannya dengan tekanan cash flow yang dialami oleh industri pabrik ketika demand stagnan dan kewajiban harus tetap berjalan, maka salah satunya yang kita usulkan menjadi booster bagi percepatan tumbuhnya industri tekstil itu adalah diskon tagihan listrik. Jadi misal kalau besarannya nanti kita tentu akan berhitung, menyampaikan juga dengan kemampuan pemerintah dalam hal ini. Tetapi ini hasil diskusi dengan teman-teman ini yang sekarang saat ini diperlukan. Terutama juga dengan kaitannya dengan cicilan, relaksasi cicilan bunga perbankan. Oke, baik. Saya ke Pak Heri. Pak Heri, menurut Anda sendiri apa yang saat ini harusnya bisa dilakukan gitu loh, terkait dari sisi stimulus sehingga produksi bisa naik dan juga sesuai dengan utility-nya di industri tekstil? Ya, jadi kan pemerintah sudah punya program pemulihan ekonomi nasional di mana anggaran itu mencapai hampir 700 triliun, bahkan bertambah lagi. Nah ini yang perlu bagaimana supaya anggaran pemulihan ekonomi ini yang dari sisi fiskal ini bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Nah salah satu yang mungkin diperlukan oleh industri TPT adalah betul, karena saya pernah melakukan penelitian bahwa industri TPT ini merupakan salah satu industri yang lahap energi, khususnya adalah listrik. Nah, jadi komponen biaya listrik di sini cukup besar mungkin ya buat industri di TPT ya. Dari struktur cost itu mungkin selain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya energi juga menjadi salah satu yang tinggi. Nah, sehingga langsung saja pemerintah memberikan ya bagaimana supaya kos-kos atau biaya-biaya yang menjadi dominan dalam setiap industri ini dibantu seperti itu. Nah sehingga ini kan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh industri. Nah saat ini kan mungkin tekstil salah satunya adalah yang memerlukan tadi diskon tarif listrik. Nah ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah juga. Jadi bagaimana supaya anggaran yang sudah direncanakan untuk pemulihan ekonomi nasional ini langsung tertuju pada pengurangan beban di industri TPT misalnya, dan di industri yang lain ya sebenarnya kan bisa langsung dirasakan oleh masing-masing industri termasuk industri TPT. Nah, sehingga ada keringanan ya meskipun saat ini pasar sedang dalam kondisi tertekan, tapi kita harapkan supaya industri ini juga bisa tetap eksis, ya, bisa tetap melakukan kegiatan produksi
biaya-biaya yang selama ini menjadi beban gitu ya, cukup berat gitu ya bagi industri TPP khususnya, ini bisa dibantu oleh pemerintah. Kemudian juga kaitannya dengan komponen biaya yang lainnya, mungkin juga dengan aturan bahan baku importnya, mungkin juga dengan upah tenaga kerjaannya. Ini saya yakin di TPT ini kan salah satu yang terbesar dari struktur kos itu ya selain listrik, biaya tenaga kerja, ya bahan baku. Jadi mungkin concernnya ke situ saja, mana yang menjadi besar biayanya di industri itu langsung dibantu pemerintah. Nah, ini kan anggarannya sudah tersedia, jadi bisa langsung sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke. Kemudian juga dan juga tadi koordinasi sinergi kebijakan lintas sektoral itu yang penting untuk kita. Baik, oke. Semoga ini bisa menjadi catatan untuk semua kementerian dan juga lembaga sehingga kita dapat mendorong lagi industri tekstil untuk bangkit di tanah air ini saat pandemi berlangsung. Ibu Elis, terima kasih. Pak Heri, terima kasih. Pak Rizal, terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Tetap jaga jarak dan juga pakai masker Anda pemirsa. Jangan lupa untuk mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zedra. Terima kasih. Sampai jumpa.